Halo Sobat Kimia, salam chemistry bersama saya Tatas Broto-Sudarmo. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang GCMS atau gas chromatografi mass spectrometry, yaitu adalah kromatografi gas yang tersambungkan dengan spektrometri massa. Alat ini sangat bermanfaat sekali, apalagi kalau misalnya kalian bekerja di bidang senyawa-senyawa volatil ya, seperti parfum, kemudian senyawa yang lain ya. Kemudian ya senyawa-senyawa volatil yang misalnya juga di obat-obatan atau di aplikasi yang banyak sekali aplikasinya sebenarnya. Nah, yang membahas saat ini bukan saya, yaitu mahasiswa dan mahasiswi saya yang ada di program studi teknokimia yang ada di Universitas Majung, Malang, Jawa Timur. Saya ada di Jerman. Nah, biasanya pada akhir perkuliahan ya, pada akhir semester itu di mata kuliah kimia instrumentasi analitik yang kedua, saya memberikan proyek ke mereka agar mereka itu menampilkan membuat video ya, bagaimana instrumentasi ini bekerja dan bagaimana kita menggunakannya. Nah, paling tidak ini memberikan kalian kepercayaan diri ya, pede bahwa kalian bisa menggunakan alat tersebut yang sangat penting sekali untuk riset kalian dan juga untuk analisa senyawa kimia, khususnya senyawa kimia yang volatil. Oke, tanpa berpanjang lebar, mari kita mengikuti aksi mereka. Nah, mari kita simak penjelasan dari Deborah. Pertama, mari kita ketahui terlebih dahulu apa arti dari kata GC itu sendiri. GC tersusun dari dua kata, yaitu gas dan chromatografi. Kedua kata tersebut merupakan kata bahasa Inggris, di mana dalam versi Indonesia disebut gas chromatografi atau chromatografi gas. Nah, setelah mengetahui arti dari kata GC, sebaiknya kita juga mengetahui fungsi dari GC itu sendiri. Nah, fungsi dari GC itu sendiri antara lain pemisahan senyawa dalam suatu sampel, menghitung kadar senyawa dalam suatu sampel, pengujian kemurnian suatu senyawa, identifikasi senyawa yang ada pada suatu sampel, dan menyiapkan suatu senyawa murni dari suatu sampel, di mana jenis senyawa dari sampel tersebut berwujud gas atau cairan. Senyawa yang digunakan kali ini adalah minyak kayu putih. Minyak kayu putih memiliki sifat non-polar. Selanjutnya, kita akan masuk pada penjelasan dari komponen instrumen GC yang akan dijelaskan oleh Kevin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan instrumen GCMS. Instrumen GCMS yang akan digunakan adalah GCMS tipe GP 2010+, di mana bagian GCMS terdapat dua bagian, yaitu yang pertama GC dan yang kedua bagian MS. Pada bagian GC terdapat gas pembawa yang terdiri dari tabung, regulator, dan filter, di mana gas yang digunakan merupakan gas helium dengan grade MS. Kemudian pada bagian filter ini berfungsi untuk menyaring gas helium supaya tidak terkontaminasi dengan gas-gas lain, contohnya oksigen, supaya pada bagian GC tidak ada gas lain selain helium. Selanjutnya ada bagian injektor, di mana injektor ini kita menginjeksikan sampel secara manual. Selanjutnya masuk ke bagian kolom, di mana
kolom ini terdapat dua ujung, yang satu ke injektor dan yang satu masuk ke MS, di mana kolom ini menggunakan kolom kapiler dengan tipe RTX wax. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian MS. MS yang digunakan menggunakan pola ionisasi AI. MS adalah alat yang digunakan untuk menentukan struktur kimia dari molekul organik berdasarkan perhitungan massa dari molekul tersebut serta pola fragmentasinya. Dalam spektrometri massa, molekul sampel dalam fase uap dibombardir dengan elektron berenergi tinggi dalam kurung 7 elektrovolt yang menyebabkan lepasnya satu elektron dari kulit valensi molekul tersebut. Molekul yang kehilangan satu elektron akan menjadi suatu kation radikal. Kation radikal tersebut mengandung semua atom-atom dari molekul asal minus atau dikurangi satu elektron. Molekul tersebut disebut molekul ion atau ion molekul. Ion molekul, ion fragmen, dan ion radikal fragmen dipisahkan menggunakan medan magnet sesuai dengan perbandingan massa permuatannya atau M/nya dan menghasilkan arus listrik pada detektor yang sebanding dengan kelimpahan relatifnya. Berdasarkan pola ionisasinya, spektrometer massa dibagi menjadi 4, yaitu EI, MS, CI-MS, FAB-MS, dan FD-MS. EI-MS merupakan pola ionisasi sampel dengan berkas elektron yang berenergi tinggi. Karena energinya yang tinggi, maka fragmentasi yang dihasilkan banyak dan kelimpahan ion molekul relatif kecil. CI-MS merupakan pola ionisasi yang menggunakan gas yang diionkan. CI-MS memiliki energi ionisasi yang lebih kecil dibandingkan EI-MS, sehingga fragmentasi yang terjadi lebih kecil dan kelimpahan relatif ion molekul lebih tinggi. FAB-MS merupakan pola ionisasi menggunakan fast atoms, misalnya helium, neon, dan argon. FD-MS merupakan pola ionisasi yang menggunakan medan magnet. Spektrum massa sendiri adalah suatu plot antara kelimpahan relatif dibandingkan M%. Fragmen yang paling melimpah dinyatakan mempunyai kelimpahan relatif 100% dan disebut dengan base peak. Pola ionisasi yang digunakan pada percobaan kali ini adalah EI-MS. Setelah kita mengetahui tentang GC dan MS, mari kita masuk pada bagian analisis data, yaitu pengoperasian GC-MS, pengaturan parameter, preparasi sampel, dan pengambilan data dan identifikasi senyawa ke library. Sebelum itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu alat dan bahan yang digunakan kali ini. Alat yang digunakan yaitu GC-MS QP 2010+, timbangan analitik, siring, mikropipet, dan vial. Bahan yang digunakan yaitu minyak kayu putih cap gajah, heksana, etanol, dan aseton. Selanjutnya, cara pengoperasian instrumen GC-MS. Yang pertama, kita buka dulu gasnya dengan memutar ke kiri. Setelah itu, kita menekan tombol on pada bagian GC. Selanjutnya, menekan tombol on pada bagian MS yang berwarna merah. Masuk ke bagian software yang digunakan. Pada instrumen GC-MS kali ini kita menggunakan software GC-MS Real Time Analysis.
Setelah software terbuka, kita pilih bagian top, kemudian kita pilih ke bagian vacuum control. Setelah itu kita auto startup. Selanjutnya kita tunggu sampai finish dan kita tunggu sampai instrumen GCMS mencapai vakum yang optimal untuk digunakan, kurang lebih 1 hari. Untuk mematikan instrumen GCMS, kita kembali ke vacuum control, lalu kita pilih ke bagian auto shutdown, lalu kita tunggu hingga finish. Kemudian setelah komplit, kita tutup software yang telah digunakan. Kemudian kita tekan tombol off pada bagian MS. Setelah itu kita tekan tombol off pada bagian GC. Dan yang terakhir kita tutup gas yang telah digunakan tadi. Selanjutnya masuk pada bagian pengaturan metode dari GCMS. Yang pertama kita atur parameter dari GC. Karena itu ya klik pada bagian GC ini. Pada parameter GC ini terdapat suhu kolom, di mana suhu kolom, suhu injeksi ini sesuai dengan literatur. Nah, lalu mode injeksi yang digunakan yaitu mode split. Bedanya apa dengan splitless? Kalau split untuk konsentrasi yang tinggi, sedangkan splitless ya untuk konsentrasi rendah. Nah, lalu ada juga mode flow control yang digunakan yaitu linear velocity. Lalu tekanannya yaitu 50 kPa, total flow 32,9 ml per menit, kolom flow-nya 0,87 ml per menit, linear velocity 34,1 cm per second, pulse flow-nya 3 ml per menit, dan split ratio-nya 33,6. Nah, masuk pada bagian selanjutnya yaitu dimana time yang digunakan yaitu 1 menit pada suhu akhirnya 70, sehingga total yang digunakan untuk analisis yaitu selama 16 menit. Nah, lalu pada bagian kolom ini ada nama kolom, panjangnya, tebalnya, dan diameter. Nah, nama kolom ini disesuaikan dengan kolom yang dipakai pada GCMS. Jika tidak sesuai, maka bisa diklik pada set ini. Nah, selanjutnya masuk pada parameter MS. Pada parameter MS ini terdapat ion source temperature, di mana suhu dari MS sendiri sebesar 200 derajat Celcius dan suhu interface-nya yaitu dari suhu antara GC dan MS yaitu sebesar 100 derajat Celcius. Nah, selanjutnya mode acquisition-nya yang digunakan yaitu ada scan dan sim. Untuk scan ini untuk uji kualitatif sehingga didapatkan ion molekuler dan ion fragmennya. Setelah itu pada mode scan ini terdapat start dan end-nya pada 30 m per set dan 550 m per set, dan juga event time-nya selama 0,5 detik. Dan juga ada end time-nya, di mana end time ini 16 menit
sama seperti yang ada di parameter GC tadi. Setelah didapatkan diatur parameternya, kita save dulu. Caranya pertama klik file, lalu save method file as, save pada folder yang diinginkan, lalu tekan save. Setelah mendapatkan metode dan disimpan metodenya, kita bisa mendownload metodenya sendiri dengan cara klik acquisition, lalu klik pada download initial parameter. Nah, setelah kita download, tunggu hingga GC dan MS ini dua-duanya ready. Setelah ready, baru kita bisa melakukan tuning. Untuk melakukan tuning sendiri, caranya yaitu tekan top, lalu tekan pada tuning. Lalu kita bisa klik pada start auto tuning. Nah, ini kita tunggu hingga tuningnya selesai. Dimana tuning sendiri fungsinya untuk yang pertama mengetahui GCMS tersebut siap digunakan. Lalu yang kedua untuk background file. Nah, selanjutnya base speed yang digunakan yaitu hingga 69. Nah, hasil tuning tadi base speednya didapatkan sebesar 18, dimana 18 sendiri yaitu air, sehingga GCMS tersebut belum benar-benar kondisi vakum. Nah, oleh karena itu kita tunggu hingga base speednya 69. Jika hasil tuningnya sudah mencapai 69, kita bisa save hasil tuningnya itu dengan cara klik file, lalu save tuning file as, lalu pilih folder yang ingin disimpan. Selanjutnya masuk pada bagian analisis sampel. Untuk melakukan analisis sampel sendiri, klik pada sampel login. Setelah itu kita ketikkan nama sampel kita, misalnya itu minyak kayu putih. Lalu kita copy terlebih dahulu, lalu klik pada data file, paste, lalu open. Nah, setelah itu pada tuning file, klik sini, klik salah satu dari sini, lalu klik open. Nah, setelah semua selesai, klik tombol OK. Untuk memastikan kondisi GCMS sendiri, kita lihat pada bagian kanan ini. Jika ada tulisan ready, berarti GC sudah siap digunakan. Lalu kita klik download, tunggu hingga tulisan start dan stopnya tersebut aktif. Selanjutnya masuk ke bagian preparasi sampel. Sampel yang digunakan minyak kayu putih dan diencerkan dengan heksana. Minyak kayu putih yang digunakan sebanyak 50 mikroliter dan dilakukan pengenceran sebanyak 20 kali sehingga didapatkan volume
volume heksana sebesar 0,95 ml. Kemudian dihomogenkan menggunakan vortex selama beberapa waktu hingga homogen. Setelah kita melakukan preparasi sampel, selanjutnya kita injeksikan sampel ke GCMS. Sebelumnya kita bilas terlebih dahulu siringnya menggunakan 3 pelarut ini, mulai dari aseton polar, etanol semipolar, dan heksana non-polar. Setelah siring dibilas menggunakan 3 pelarut tadi, kita mulai mengambil sampelnya. Tapi sebelum itu kita ambil yang pertama terlebih dahulu sampelnya, lalu buang ke tisu untuk menghilangkan heksana yang ada di siring tadi. Lalu kita ambil lagi sampel tersebut, lalu pastikan pada siring ini tidak ada gelembung udaranya. Jika ada gelembung udara, maka keluarkan lagi sampelnya sampai tidak ada gelembung udara. Nah, jika sudah tidak ada gelembung udaranya, kita ukur menggunakan ini sampai 0,2 mikroliter. Nah, setelah itu kita injeksikan ke dalam injektor. Nah, kita tekan tombol start berbarengan dengan melakukan injeksinya. Setelah kita tekan tombol start, ambil siringnya dari injektor. Setelah kita melakukan penginjekan sampel, kita lakukan ambil datanya menggunakan software GCMS Post-Run Analysis. Setelah itu kita buka foldernya di Open Data File, cari foldernya, lalu foldernya yaitu kayu putih cap gajah, lalu kita klik open. Setelah itu kita masuk pada PIC Integration for all PIC. Nah, di mana ini untuk mengetahui jumlah PIC yang terdeteksi pada sampel minyak kayu putih. Kita tuliskan 100 ya, lebih mudah saja, lalu kita klik OK. Nah, setelah itu kita klik kualitatif tabel, di mana ini digunakan untuk mencocokkan spektrum massa sampel dengan spektrum massa library-nya, yaitu dengan cara klik similarity search. Kita blok terlebih dahulu, klik similarity search, lalu kita blok, klik pada edit, pilih register to spectrum process table. Nah, setelah itu masuk pada spektrum proses, klik blok tabel lagi, kemudian klik similarity search, lalu search all table. Nah, kita tunggu hingga semua nama senyawa ini muncul. Nah, di sini terdeteksi sebanyak 33 senyawa yang terkandung pada sampel minyak kayu putih cap gajah. Nah, setelah itu kita
pilih salah satu senyawanya dengan melihat persen area tertingginya, yaitu pada peak 15. Kita blok pada peak 15, klik 2 kali. Nah, di sini muncul data bahwa similarity-nya 98% dengan senyawa eukaliptol. Nah, lalu di sini adalah grafik dari spektrum massa sampel tersebut, dan yang di bawahnya adalah spektrum massa dari library-nya, dan ini adalah struktur dari eukaliptol itu. Untuk mengambil data mentahnya bisa dengan klik file, export data, lalu centang ada data yang diinginkan. Lalu centang yang output file, tekan folder ini, lalu tulis nama filenya. Itu minyak kayu putih. Lalu kita klik open. Nah, data tersebut sudah tersimpan. Setelah itu klik OK. Selesai. Setelah didapatkan datanya, kita bisa mengidentifikasi senyawa apa saja yang terkandung di dalam minyak kayu putih cap gajah. Pada percobaan yang telah dilakukan, didapatkan 33 senyawa volatil yang dideteksi oleh GC-MS dari sampel minyak kayu putih cap gajah. Dari ke-33 senyawa tersebut, dipilih 10 senyawa dominan dengan persen area terbesar. 10 senyawa yang dimaksud adalah sebagai berikut: 1,8 sineol dengan persen area 55,68%, alpha-pinene 10,72%, 2,4 pentadineol 2-metil 8,18%, bisiklo 2.2.1 Hep 2-ene 1,7,7 trimetil 6,23%, gamma-terpinene 3,06%, bensin 1-metil 2,1-metil etil 2,83%, 3-sikloheksen 1-metanol, alfa-4-trimetil 2,22%, bisiklo 3.1.1 hepten 6,6 dimetil 2-metilen 1,59%, delta 3 karen 1,29%, trans beta karyopilen 1,17%. Hasil yang didapatkan jika dibandingkan dengan jurnal literatur, terdapat beberapa kesesuaian senyawa dengan hasil yang didapatkan, yaitu alpha-pinene 1,8 sineol, 3-sikloheksen 1-metanol, dan trans beta karyofilen. Dari jurnal literatur, 1,8 sineol merupakan senyawa yang memiliki persen area terbesar, yaitu 55,8%, di mana sesuai dengan hasil praktikum,
Persen area terbesar juga dimiliki oleh 1,8 sineol, yaitu 55,68%. Meskipun sampel pada jurnal literatur yang digunakan yaitu minyak kayu putih dari daun eukaliptus, sedangkan sampel yang digunakan pada praktikum yaitu minyak kayu putih cap gajah. Berikut adalah perbandingan spektrum massa 1,8 sineol hasil praktikum dengan jurnal dan library-nya. Terdapat beberapa senyawa yang tidak sama dikarenakan perbedaan penggunaan sampel, yang mana pada jurnal digunakan daun minyak kayu putih sebagai sampel, sementara pada percobaan digunakan sampel minyak kayu putih yang sudah dalam bentuk kemasan. Senyawa utama yang ada di dalam minyak kayu putih didapatkan 1,8 sineol dengan persen area 55,68%. Hal ini sesuai dengan yang ada di jurnal, di mana 1,8 sineol merupakan senyawa utamanya. Berdasarkan bukti tersebut, pola fragmentasi ion yang didapatkan hampir sama dengan pola fragmentasi pada literatur, yaitu 139, 108, dan 81. Pembacaan ion fragmen yang dilakukan menggunakan prekursor ion. Prekursor adalah senyawa parentalnya yang nantinya dapat menjadi fragmen-fragmen. Berikut adalah masing-masing dari fragmen sampel. Pada sampel minyak kayu putih terdapat deteksi 33 senyawa, tetapi hanya diambil 10 peak dominan yang bisa dilihat pada tabel 10 senyawa tersebut. Berikut adalah fragmentasi masing-masing dari 3 senyawa paling utama dari minyak kayu putih dengan persen area terbesar, yaitu sebagai berikut. Pertama, eukaliptol 1,8 sineol memiliki M% 139, 108, 81, dan 43, di mana pada M% 139 kehilangan 1 CH3, M% 108 kehilangan 1 C2H4O, M% 81 kehilangan 1 C3H8O, dan M% 43 kehilangan 1 C6H12O. Yang kedua, senyawa alpha-pinene memiliki M% 121 dan 93, di mana pada M% 121 kehilangan 1 CH3 dan M% 93 kehilangan 1 C3H8. Senyawa ketiga yaitu 2,4 pentanediol 2-metil CHAS memiliki M% 85, 59, dan 43, di mana pada M% 85 kehilangan 1 CH3 dan 1 OH, M% 59 kehilangan 1 C3H7 dan 1 OH, dan M% 43 kehilangan 1 C3H7 dan 2 OH. Nah, itu guys sekilas penjelasan dari penggunaan instrumen GCMS dan hasil dari praktikum kami. Semoga apa yang kami jelaskan ini dapat berguna dan bermanfaat untuk kalian di perkuliahan. Thank you dan semoga bisa ketemu di lain kesempatan. Bye!